Hewan kurban dari luar Jakarta harus mengantongi surat izin. Uji kesehatan hewan pun diperketat, salah satunya lewat pemeriksaan antemortem. Menjelang Hari Raya Idul Adha, hewan-hewan kurban mulai didatangkan ke Jakarta. Sebagian besar berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung. Semua ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jakarta akan hewan kurban yang jumlahnya diperkirakan naik 5-10% dibandingkan tahun lalu. Baik kok, baik. Hewan kurban diharuskan mengantungi surat izin keterangan kesehatan dari daerah asal sebelum masuk wilayah DKI Jakarta. Dinas Peternakan Provinsi DKI akan melihat kelengkapan dokumen ini sebagai syarat terbitnya izin masuk. Aturan ini diperketat mengingat banyaknya pedagang hewan kurban dari luar Jakarta. Salah satunya Sutarto. Sejak tahun 1999, ia mendistribusikan sapi-sapi dari Pacitan, Jawa Timur. Tahun ini, ia mendatangkan 80 sapi dan 40 kambing. Hewan kurban dijual seharga 17-47 juta rupiah untuk sapi dan 1,7 juta sampai 6 juta untuk kambing. Demi meyakinkan pembeli, ia memberi garansi pada sapi dan kambing dagangannya. Nah, itu tanggung jawab kita. Jadi kita sebelum terjadi itu ada pengiriman, nanti kita konsultasi sama pembeli. Pembeli datang, kita kasih tahu keadaan sapi yang sebenarnya. Bahkan dia belum sampai kita hubungi, dia sering datang melihat sapinya. Dan nanti ada kejadian yang tidak kita inginkan, sebagai pedagang sapi maupun penjaga sapi tanggung jawab untuk menukar, bahkan kalau tidak ditukar nggak mau, kembali uang. Meski demikian, Dinas Peternakan DKI Jakarta tetap memeriksa kesehatan hewan-hewan kurban itu. Antisipasinya adalah itu, kita selalu melindungi masyarakat untuk membeli hewan-hewan kurban itu betul-betul sesuai persyaratan dan betul-betul sehat. Nah, untuk itu kita mulai hari ini kita terjun ke 5 wilayah kota untuk memeriksa kesehatan hewan-hewan kurban yang ada di penampungan-penampungan. Adalah antemortem atau pemeriksaan kesehatan hewan kurban sebelum disembelih. Sebanyak 315 petugas, termasuk mahasiswa Fakultas Kedokteran IPB, disebar ke 5 wilayah di Jakarta. Satu persatu sapi diperiksa kesehatannya. Pertama adalah suhu tubuh. Seekor sapi suhu tubuh normalnya berkisar 38-39 derajat Celcius. Lalu pemeriksaan mata. Sapi yang sehat terlihat dari matanya yang bening. Dan terakhir, mulutnya. Jika sapi tidak mengeluarkan lendir terlalu banyak, berarti ia sehat. Kesehatan hewan kurban pun harus dijaga sampai hari raya tiba. Perawatan tetap dibutuhkan, seperti asupan makan, pemberian vitamin, dan tetap dimandikan. Sapi-sapi ini sudah menjalani tes kesehatan yang 3 poin tadi, yaitu suhu tubuh, mata, dan mulutnya. Dan mereka semua dinyatakan lolos alias layak untuk dikurbankan. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ya, selamat ya, Nak. Ayo, sudah mulai belum cari-cari sapi ataupun juga kambing? Kalau mungkin nggak mau belinya kambing, beli sapi, bisa tuh bergabung. Satu sapi itu setara dengan 7 kambing. Jadi 7 orang boleh beli. Terus sekarang kan juga ada yang model ini kan, ada yang apa pakai kaleng itu ya? Oh iya. Langsung bisa disalurkan lah kepada yang berhak gitu Benar, ya. tapi imbauan lagi kepada masyarakat yang mau berkurban gitu ya. Karena kemarin ada informasi gitu mengenai sapi-sapi dan juga kambing-kambing kurban yang makannya makan sampah. Jadi harus hati-hati karena itu bisa membahayakan kesehatan dari kambing-kambing dan sapi-sapinya kan, hewan kurbannya kan. Karena apa yang dimakan kan menjadi dagingnya. Nah, harus hati-hati banget karena katanya tuh karena dia makan plastik jadinya tuh dagingnya tuh nggak enak dan sebenarnya tuh nggak masuk syarat untuk dijadikan hewan kurban. Gitu. Kemarin juga sempat ada berita yang muncul yang cukup mengkhawatirkan, tapi ini mungkin kita bisa mengklarifikasinya begitu ya, karena sekitar 2 hari lalu tuh muncul surat yang
istilahnya menuliskan, memberikan kesan bahwa Gubernur DKI Jakarta yang nanti akan memimpin yaitu Basuki Cahayapurnama ini melarang, sebentar saya lihat dulu ya, melarang pemotongan kurban. Tapi ini sudah diklarifikasi oleh Basuki Cahayapurnama, tidak ada larangan itu, dan dia bahkan mengatakan bahwa ya nggak mungkin lah saya ngelarang umat Islam melaksanakan ibadah. Jangan sembarangan memainkan isu. Nah, surat ini juga muncul ternyata di Twitter, teman-teman. Jadi si pengunggah foto surat ini siapa dia? adalah Roy Suryo, Menpora kita. Iya, tepat sekali. Ini kalau betul tidak ya, ini Roy Suryo betulan, karena akun Twitternya itu adalah KRMT Roy Suryo. Dan di situ dia menuliskan bahwa tips apapun klarifikasi dari si Chong Wan Xie alias Basuki Cahayapurnama alias Ahok sudah membuat resah sekolah-sekolah. Tapi kalau misalnya kita melihat ke belakang lagi, Roy Suryo kan memang pernah ada sedikit ketegangan antara Roy Suryo dan Basuki Cahayapurnama. Masih ingat itu kasus mengenai pemindahan stadion olahraga yang di Lebak Bulus kan, katanya mau pindah daerah sekitar Jakarta Timur, Jakarta Pusat itu kan, yang katanya masih ada masalah di urusan perizinan tanahnya. Masih panas ya? Panas. Kebanyakan makan kambing mungkin. Mungkin nanti kita makannya sapi aja kalau berkurban. Ya, tapi kalau tadi kamu ngomongin panas-panas, yang ini juga bisa bikin suasana hati Anda yang menyaksikan terutama menjadi menjadi lebih happy tapi juga panas.